Nanti kita akan ditemani oleh seorang dokter ahli kulit. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai kulit wajah yang saat ini tuh memang mungkin dari dulu juga ya sudah menjadi permasalahan orang-orang juga. Nah, tentunya memiliki kulit wajah yang mulus dan kinclong, siapa sih yang tak menginginkannya? Setiap perempuan pasti memiliki kulit impian. Dengan kulit yang kinclong, pastinya dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang karena berpengaruh dalam menciptakan kesan wajah yang fresh. Dan saat ini telah bergabung bersama kami ada Dokter Raden Pamuji. Oke, Dokter Raden Pamuji, halo. Halo, selamat pagi Halo Mbak Dila. dokter, selamat Alhamdulillah pagi dokter. sehat-sehat. Sehat ya Mbak Dila? Iya, sehat. Ayo Dokter tetap juga sehat. sehat ya. Ya, Alhamdulillah. Iya. Tetap sehat dan selalu kinclong gitu ya. Ya harus ya dok ya, sama seperti tema kita kali ini. Oke Baik. dok, dari tema ini kan mencari rahasia kulit wajah sehat dan kinclong tidak pakai lama. Nah, bisa dijelaskan sih dok, di sini ada tulisannya tidak pakai lama itu seperti apa dok? Boleh jelaskan dulu dok? Baik. Jadi tujuan kita adalah bagaimana kita menjadikan kulit kita terutama sehat ya. Kalau Ya. sehat nantinya akan kelihatan kinclong dan dengan waktu yang cepat. Waktu cepat ini tergantung ya. Sebaiknya paling tidak kalau alami biasanya memakan waktu sekitar 1 bulan sesuai dengan pergantian kulit manusia umumnya. Jadi ini sangat menarik ya bahwa kita memang mendapat tantangan ya bahwa di era sekarang ini era virtual ya, era semua bisa kita lihat dari dari internet, dari medsos ya. Tampil yang bagus ya, tampil menarik, kinclong adalah dambaan kita semua. Itu yang paling penting Ya ya. betul sekali. Pasti keinginan setiap orang untuk memiliki kulit wajah yang sehat nih dok. Dok, kalau Betul. kata dokter tadi pergantian kulit itu sekitar 1 bulan. Bagaimana dengan orang-orang yang menyebutkan misalkan untuk promotnya kayak kalian akan cerah dalam waktu 2 minggu aja, itu benar nggak sih dok? Sebetulnya itu adalah sesuatu yang pemaksaan ya. Mm-mm. Pemaksaan artinya kalau kita berani ya pengen lebih cepat ya, artinya kita harus berani menjaga kulit itu lebih ekstra lagi ya. Karena untuk mencapai kinclong itu tentunya bukan hanya faktor dokter, faktor obat-obatan, tetapi juga yang paling penting adalah faktor si pasien sendiri atau si klien kita ini sendiri, gitu ya. Oh gitu. Jadi kondisi kulit kulit pasien pun harus diperhatikan. Berarti polanya juga kita juga harus perhatikan ya dok ya. Baik, ya betul. Jadi pola daripada kegiatan orang itu ya, terutama pola hidup ya, gaya hidupnya itu harus disesuaikan ya. Jadi kalau gaya hidup sekarang ya hati-hati walaupun masa pandemik ya, tapi kita sudah mulai bosen ini pengen liburan kemana ya. Nah ini hati-hati sekali karena kadang-kadang orang pengen tampil cantik, tetapi ketika dia pengen liburan dengan gaya hidupnya ke pantai, salah dalam menjaga kulit, baik kulit wajah ataupun kulit tubuh lainnya, ini akan memberikan dampak yang berbahaya ketika kita eh, ke ke pantai yang dalam artian pajanan sinar matahari yang sangat kuat ya. Lantas bagaimana kalau misalkan kita merawat wajah kulit wajah, mungkin umum kan kalau orang pengennya gini-gini, pengen putih segala macam. Sebenarnya merawat kulit wajah yang benar itu mulanya tuh seperti apa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dok? Baik, jadi di dalam perawatan kulit wajah itu ya, yang paling penting adalah kita mengenal kita dulu, mengenal diri kita, mengenal jenis kulit kita, mengenal kebiasaan kita, mengenal apa gaya hidup kita. Itu yang paling penting pertama harus sadari itu. Ya. Jadi di dalam tahap pertama ya kita melihat jenis kulit kita.
jangan sampai kita salah menilai jenis kulit kita. Kesalahan di dalam menilai jenis kulit tentunya akan salah di dalam mengambil kosmetik yang akan dibeli, ya. Apalagi kita belum mengenal jenis-jenis kosmetik. Oh, ini kosmetik untuk kulit kering, ini kosmetik untuk kulit berminyak, atau ini kosmetik untuk kulit sensitif. Ya, kita harus hafal dulu, tahu dulu jenis kulit kita itu seperti apa. Ya. Gitu, oke. Dok, untuk kulit sensitif nih, kebetulan kan mungkin orang-orang juga banyak yang memiliki kulit sensitif. Emang gimana sih cara mengetahui kulit itu sensitif atau tidak? Baik, ini banyak sekali pertanyaan seperti ini ya. Kulit saya ini dok sensitif. Kita dengar dulu sensitifnya seperti apa. Iya. Ya. Oh, katanya kalau kena panas sedikit langsung merah. Kemudian kalau salah tempel kosmetik atau sabun langsung beruntusan atau apa gatel-gatel. Ya, ini boleh kita katakan ini mungkin kulit sensitif. Tetapi dari awal mungkin ketika dia datang belum bercerita, kita melihat jenis kulitnya, melihat wajahnya, ya kulit wajah, kita bisa paling tidak ada petunjuk ke arah ini jenis kulit sensitif. Misalnya kita melihat kulitnya itu licin sekali, halus gitu loh ya. Kemudian banyak sekali pembuluh-pembuluh darahnya ya. Ya, memang ini asli pembuluh darah sebelum pakai kosmetik, memang ada pembuluh darahnya. Jadi kelihatan pembuluh darah halus di wajah. Nah, ini biasanya tipe-tipe orang-orang atopik ya. Orang-orang atopik itu adalah orang-orang yang mudah sensitif terhadap benda-benda asing ataupun kosmetik-kosmetik ya. Selain itu, tanda lain mungkin kita bisa melihat dari apa? Dari mata atau lingkar mata yang katanya oh ada mata panda atau itu. Nah, ini juga ciri-ciri orang-orang yang sensitif ya. Oh, jadi mata panda menjadi salah satu ciri orang-orang yang memiliki kulit sensitif ya, Dok ya? Iya, salah satunya ya. Selain daripada telangiektasis atau pelebaran pembuluh darah ya. Jadi kalau aku melihat pasien halus kulitnya, pembuluh darahnya banyak, ya ini memang tipe-tipe orang yang memang sensitif ya. Oh begitu. Lalu kaitannya sama pola-pola hidup nih dok. Kalau misalkan orang kan terkadang juga karena kurang tidur mungkin akhirnya muncullah mata panda gitu dok. Itu termasuk kriteria kulit yang sensitif atau gimana dok? Jadi kalau kita melihat orang biasanya kalau orang normal ya, walaupun dia kerja malam atau agak lama sedikit ya belum tentu dia menjadi apa matanya menjadi kehitaman atau menjadi mata panda ya. Perlu diketahui dulu kenapa bisa ini jadi mata panda ya. Untuk menjawab ini ya, bahwa mata panda itu terjadi karena adanya banyak pembuluh darah di bawah kulitnya. Nah, orang-orang yang sensitif ya, orang-orang sensitif ini pembuluh darah di bawahnya itu lebar-lebar dan banyak ya, sehingga banyak darah di bawah itu. Tampak di luar ya, tampak di luar yang kita lihat adalah seperti mata yang kehitam-hitaman, agak biru gitu loh ya, kebiruan. Nah, ini penyebabnya ya. Jadi itulah gambaran kenapa kok orang itu seperti mata panda, gitu ya. Gitu. Paham ya? Iya paham. Oke. Dok, tadi kan juga bilang kalau kita awalnya untuk merawat kulit itu harus mengenali dulu jenis kulit kita itu seperti apa. Intinya ya seperti apa kulit kita gitu. Nah kalau untuk tadi dokter juga bilang mengenai kalau orang misalkan mau liburan, emang sebelum mereka liburan atau pada saat setelah mereka liburan, apa yang poin-poin yang harus diperhatikan untuk pemirsa mungkin dok? Ada baik ya. Jadi ini memang sangat menarik ya, yang isi kita ini
sekarang ini dalam fase masa-masa pandemi ini, karena sudah mulai bosan di rumah, banyak sekali sebagian orang minggat untuk keluar ya, untuk liburan ya. Nah, yang paling penting dipersiapkan adalah di dalam liburan ini, bahwa kita mau liburan, tentunya kita lihat ini liburan di daerah panas atau hanya senang di daerah mungkin di mal-mal ya. Kalau di mal-mal, di dalam ruangan atau apa, itu ya saya pikir penggunaan sunblock itu tidak begitu utama ya. Tetapi ketika kita di tempat yang panas, di pantai atau di perkebunan yang yang tantangan di daerah gunung atau apa ya, mungkin kita wajib ya menggunakan sunblock ya. Nah, pemilihan sunblock ini juga harus hati-hati ya. Kadang-kadang kalau kulit kita berminyak, kulit kita tipe berjerawat, hati-hati dengan penggunaan sunblocknya. Cari sunblock yang memang bisa sensitif, yang untuk kulit sensitif ya, artinya yang masih bisa melindungi napasnya kulit wajah itu, sehingga jangan sampai ketika pakai sunblock tiba-tiba besoknya jerawatnya meledak, rame-rame dia muncul mengajak kawan-kawannya ya. Itu ya. Jadi kita harus menggunakan sunblock ya. Jenis sunblocknya harus dipikirkan juga ya. Apakah ini untuk sunblock kulit berjerawat atau berminyak, atau ini kulit-kulit kering. Kalau kulit kering atau kulit sensitif, mungkin kita harus menggunakan sunblock yang mungkin bisa SPF-nya yang lebih tinggi ya, sehingga bisa melindungi sinar matahari. Baik, standar SPF nih dok, standar SPF itu berapa dok? Kalau bagusnya itu gimana dok? Kalau untuk kegiatan sehari-hari itu ya, untuk kegiatan kita masih di dalam kota ataupun dengan kegiatan sehari-hari kita, mungkin penggunaan sunblock SPF 15 ya, itu sudah cukup ya. 15 sampai 30 itu sudah cukup ya. Tetapi ketika kita di daerah yang paparan mataharinya kuat sekali, di daerah pantai, ya mungkin kita harus menggunakan sunblock mungkin harus di atas dari 50 ya SPF-nya. Karena kalau dengan yang SPF yang agak rendah 30 atau 15 biasanya cepat sekali rontok ya, sehingga dia akan menempel mataharinya akan masuk. Tapi kalau bentuk-bentuk yang tipe 50, SPF 60 itu biasanya lebih menempel di kulit sehingga ya makan waktu untuk terjadinya kemerahan pada wajah, akhirnya juga mencegah fleknya itu akan lebih kuat ya. Gitu. Jadi flek dari warna merah itu menimbulkan kulit menjadi dok, mengelupas dan membuat kulit menjadi hitam ya dok ya? Ya, awalnya akhirnya ya ketika kita keluar setelah liburan ya, kulit akan menjadi merah ya. 2 atau 4 hari kemudian mulai retak-retak, biasanya setelah 4 hari mulai mengelupas dan terasa perih ya. Itu ya. Oke, seperti itu ya dok ya. Jadi banyak tips ya untuk yang liburan ya dok. Dok, ini mengenai fenomena orang-orang yang menjual kosmetik murah dok. Bahkan ada yang memberikan juga menawarkan dengan harga yang mahal dengan jaminan bahwa kulitnya nanti akan sehat atau lebih cerah gitu dok. Untuk bedanya merawat kulit yang alami nih dok dengan kosmetik itu ada nggak sih dok? Sementara kan kalau orang jual kosmetik tuh mereka sudah membrand dengan harga seperti ini mereka akan cerah gitu dok. Baiknya tuh merawat kulit wajah yang alami atau dengan kosmetik dok? Baik, hati-hati ya, ini sangat menarik ya. Seringkali kita dengar dari internet, dari sosmed, dari Instagram, ada obat-obatan ya, ada kosmetik yang dijual bebas ya. Pemilihan kosmetik ini harus hati-hati ya. Kita harus mulai melihat
dari depan itu ini kosmetik apa? Kosmetik perawatan atau obat-obatan, ya. Ini hati-hati, ya. Kadang-kadang ada obat-obatan tetapi dikira ini suatu kosmetik perawatan, ya. Ini akan berbahaya, ya. Penggunaan kosmetik yang ternyata obat ini akan membahayakan pasien kalau caranya tidak benar dan indikasinya tidak benar, ya. Kemudian di dalam kosmetik itu harus terlihat ada eh, izin edar dari POM-nya, ya. Kalau tidak ada ini jangan pernah membeli itu, ya, karena ini akan berisiko dan berbahaya, ya. Baik, Dok. Setelah lihat itunya, kita lihat kadaluarsanya, karena kita sama-sama tidak tahu, ya, si pelanggan tidak tahu, yang jual juga di mana tempatnya kita tidak tahu, ya, sehingga kadang-kadang kita mendapatkan kosmetik-kosmetik yang tanda kutip berbahaya, ya. Karena ini apakah kosmetik beneran, ya? Apakah ini kosmetik menggunakan bahan-bahan yang dilarang, ya? Seperti apa namanya? Nah, ini saya suka lupa. Ya. Jadi yang mengandung merkuri apalagi itu, ya, itu berbahaya, ya. Jadi yang sudah pasti berbahaya itu, ya, kalau kosmetik itu menggunakan merkuri, ya. Apalagi biasanya merkuri ini walaupun bagaimana ini sering sekali dipakai untuk pengobatan flek-flek supaya cepat hasilnya. Tapi itu membahayakan tubuh kita, ya. Bisa menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan sistemik lah, ya, banyak seluruh bagian tubuh yang akan rusak nantinya, ya. Nah, terus menyambung pertanyaannya, ya, apakah sebaiknya penggunaan kosmetik alami atau kosmetik yang bentuk perawatan? Ini saya juga masih meragukan karena penggolongan kosmetik itu, ya, biasanya kalau kita di bagian kulit, ya, itu hanya membedakan ada kosmetik perawatan dan kosmetik rias, ya, atau dekoratif, ya. Nah, kosmetik yang perawatan ini, ya, misalnya pembersih, ya, penipis kulit, ya, untuk buang-buang kotoran ataupun kulit-kulit mati. Kemudian ada kosmetik untuk melembabkan kulit. Setelah kulitnya lembab kayaknya bagus normal, baru pakai pelindungnya, ya, menggunakan sunblock atau apa. Nah, ini, ya, sebetulnya hal alami kita pakai ini untuk mencegah. Karena kosmetik itu prinsipnya adalah bukan untuk merubah atau apa, tapi mencegah kerusakan dan juga menjaga kulit tetap sehat, ya. Nah, ini yang mungkin dianggap alami. Tetapi yang kosmetik dengan tujuan untuk apa? Supaya lebih putih, supaya lebih kinclong. Nah, ini biasanya kalau yang secara cepat dengan tindakan-tindakan, misal dengan tindakan peeling atau dengan tindakan apa laser, ya, ini ya memang sepertinya itu memaksakan seperti di awal pembicaraan kita. Nah, ini menjaganya harus hati-hati, ya, karena kalau tidak dijaga dengan hati-hati, ini akan membahayakan kulit kita sendiri, ya, menyebabkan timbulnya flek, kulitnya akan menjadi lebih sensitif, ya. Oke, itu yang paling ada, ya. Oke. Dok, tadi dokter menyebutkan mengenai merkuri, Dok. Ya. Pasti kan banyak orang-orang juga yang belum mengetahui persis merkuri itu apa dan bagaimana dampaknya. Boleh, Dok, dijelasin sedikit aja, Dok? Baik, merkuri itu sejenis metal, ya, metalik, ya. Jadi itu golongan mineral metal, ya. Kimianya itu, ya, berupa seperti metal. Nah, merkuri ini, ya, ini sering digunakan kalau zaman dulu. Merkuri ini, ya, kita lihat, ya, kalau di kedokteran itu bisa kita gunakan untuk apa? Untuk air raksa itu, ya. Nah, ini
Ini merkuri ya, yang untuk melihat apa tekanan darah atau apa ya. Tetapi itu kan tidak menyentuh kita, ya. Nah, ketika bahan-bahan merkuri ini yang untuk melarutkan emas ini ya, melarutkan emas ini dipakai untuk kosmetik, ternyata memang dia bisa menekan pembentukan zat warna kulit ya. Jadi yang pembentukan warna kulit yang hebat ya, orang menjadi akhirnya tidak terbentuk warna, kulitnya akan menjadi putih ya. Nah, jeleknya ini merkuri ya, karena dipakai terus-menerus oleh kita di dalam kosmetik, karena kosmetik ini dipakai bukan hanya seminggu atau 2 minggu, tetapi mungkin tahun-tahunan pakai ya, bertahun-tahun, karena kelihatannya bagus sekali gitu loh ya. Nah, ternyata merkuri ini akan diserap oleh kulit, dari kulit dia akan masuk ke darah, dari darah ini akan masuk peredaran darah ke jantung, dari jantung dia akan ke ginjal. Nah, ini dari ginjal ini akan mengendap di sana. Kadang-kadang di sini menyebabkan kerusakan ginjal, ya. Dan ini juga akan mengendap juga ke liver, juga akan mempengaruhi darah, kadang-kadang menjadi suatu kanker darah, ya. Kemudian dia akan diedarkan ke seluruh sampai ke otak, katanya salah satu penyebab juga kerusakan otak ataupun menjadi tumor-tumor. Itu yang kita takutkan ya. Oke, banyak sekali dampaknya ya dok ya, dan berbahaya. Banyak sekali karena dia diserap oleh badan ya, diedarkan ke seluruh tubuh. Karena adanya benda asing ini yang namanya merkuri ini di tempat yang salah, nah ini yang menyebabkan akhirnya pengendapan ini menjadi bahan yang menjadi bereaksi pada badan kita, ya, menjadi penyakit-penyakit yang kadang-kadang membahayakan sekali, ya. Oke, begitu dok ya. Jangkanya nih dok, dari pemakaian kosmetik yang mungkin disebut ilegal itu, dengan dampaknya itu berapa lama dok? Kita bisa mengetahuinya dok? Ini perorangan ya, Ada orang yang sensitif atau memang mudah sekali terjadi kerusakan ya, kerusakan pada tubuhnya, mungkin hanya di dalam beberapa bulan memakai kadang-kadang timbul kerusakan ginjal atau apa ya, tergantung dari endapan merkuri ini ya, endapan merkuri ini di mana ya, kalau di ginjal atau di liver ya, atau dia di otak atau dia nempel, tergantung ya perorangan ya, faktor genetik untuk kerusakannya ya. Ya, berarti tergantung perorangannya, bagaimana juga pemakaiannya juga, sebanyak apa kita memakainya juga ya dok ya? Ya, tergantung dari lama dengan cara pakainya juga ya. Gitu, oke. Dok, tanya juga dok, mengenai filosofi wajah yang sebenarnya dok, apakah memang melihat dari jenis kulitnya, sebenarnya filosofi wajah itu seperti apa dok? Baik, jadi wajah itu adalah spesifik ya. Orang lain, satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menarik mestinya ya. Ya. Tetapi orang melihat ya, kecenderungan melihat ikon ya, melihat bahwa ini orang ini cantik itu adalah putih. Melihat kalau cantik itu kalau zaman dulu seperti putri gitu loh ya. Orang-orang yang di kerajaan itu ya, di kesultanan itu putih-putih, cantik-cantik. Sementara orang-orang yang di desa yang kerja jadi petani itu ya, kulitnya hitam-hitam, itu tidak menarik. Jadi kesalahan di sini ya adalah bahwa seolah-olah kalau orang kulitnya hitam itu ya identik dengan orang susah gitu loh. Iya. Sementara kalau putih ini cenderung seperti orang berpendidikan, sekolahnya di dalam ruangan terus, ya jadi seperti putri. Nah ini yang menjadi idola orang-orang. Padahal cantik itu tidak harus putih, tergantung. Ya, kalau di luar negeri orang ngelihat kulit kita yang sawo matang ini, wirinya bukan main mereka.
Iya, Mereka pengen punya pacar seperti ini, gitu loh ya. Nah, betul jadi dok. ini yang menariknya. Ketika kita masuk ke luar negeri, orang melihat kulit kita, waduh ini eksotis, ini baru namanya kulit yang bagus, gitu loh ya. Tapi kita sendiri kadang-kadang dengan kulit yang bagus ini lupa melihat orang bule, katanya, oh orang bule ini kaya, gitu loh. Orang Mm-mm. bule ini sekolahnya tinggi, padahal sama-sama nganggur juga. Jadi jadi Iya itu ya. dok. Jadi ngelihat bule-bule di Bali itu jangan dipikir orang kaya, itu kadang-kadang banyak orang-orang pengangguran juga di sana mau cari rezeki ke sini, ya. Hmm. Oke, itu ya. Jadi itu tadi cara mengenal, maksudnya cantik juga nggak harus. Tidak harus warnanya tuh putih, ya. Banyak orang-orang cantik itu warnanya memang apa, sawo matang, agak gelap. Itu memang menarik ya. Iya. Tinggal sudut pandang kita, karena kita sudah terbiasa dengan warna sawo matang sehingga kita tidak mau dengan sawo matang, gitu loh ya. Itu manusiawi ya, tapi pada dasarnya Tuhan melihat ini, melihat orang-orang cantik itu dengan perbedaan-perbedaan ini ya. Oke, dok. Dok, melihat tema kita nih dok, kalau misalkan orang juga banyak yang mengeluhkan nih wajah segar, inginnya tuh wajah yang segar, itu ada tips nggak dok untuk wajah Baik, segar? jadi membuat wajah segar ya, membuat wajah segar itu identik dengan penilaian kulit normal ya, atau kulit sehat. Maaf, bukan kulit normal tetapi kulit sehat ya. Karena kalau jenis kulit, ada jenis kulit berminyak, ada kulit kering, ada kulit normal, ada kulit sensitif atau campuran. Tetapi walaupun jenis kulitnya macam-macam itu, yang penting adalah bagaimana menciptakan kulit kita itu sehat. Nah, untuk mendapatkan kulit sehat ini ya, tentunya kita harus paham dulu ya, bahwa yang mempengaruhi kulit kita itu ada faktor luar dan ada faktor dari dalam. Di Ya. dalam. Faktor luar itu misalnya paparan sinar matahari yang kuat, ya, polusi yang hebat, ya, sehingga menyebabkan kulit kita itu cepat timbul bintik-bintik hitam atau awalnya flek menjadi bintik hitam, setelah bintik hitam mulai tumbuh menjadi apa, kasar-kasar sehingga kelihatannya kurang bagus ya. Kemudian dari dalam juga begitu ya, sistem pengaturan tubuhnya ya, karena faktor oksigen, faktor stres, faktor makanan yang salah ya, menyebabkan sel-sel kulit kita itu cepat mati atau warnanya juga kurang bagus ya, sehingga nah keadaan antara faktor luar dan faktor dalam ini harus diperbaiki ya. Oke Nah, dok. untuk memperbaikinya bagaimana? Ya tentunya kita ya dari luar dan dari dalam ya. Dari Hmm. luar mungkin ya, supaya kulit kita tetap bersih ya, kita mungkin harus kasih pelindung ya. Jadi pelindung untuk sinar matahari ya, sunblock itu harus sering dipakai. Pembersihan juga harus ya. Jadi kulit-kulit yang kelihatan kasar-kasar ya, coba dibersihin, coba dikasih scrubnya ya, penipisnya, sehingga kulit-kulit mati yang menempel ini bisa lepas. Nah, kalau kulit lepas ya, nanti akan diganti kulit baru lagi, sehingga tampilnya akan menjadi sehat ya. Tandanya adalah pori-porinya itu kelihatan, tetapi tidak bukan soal besar atau kecil, kelihatan porinya, kemudian kulitnya kalau dipegang lembab ya, kemudian warnanya juga agak kemerah-merahan ya. Hmm. Nah, ini menarik ya, dan juga bercahaya akhirnya kulitnya ya, kinclong. Itu jenis kulit yang sehat ya dok ya. Iya. Dok, tadi dokter bilang pengaruh stres, Hmm. depresi nih dok. Pasti kan Hmm.
Kalau saya pribadi nih dok, pengalaman kalau misalkan kita terlalu banyak kerja, capek juga, stres juga, akhirnya memang apa ya, kulit saya itu dari saya yang dulu sama yang sekarang itu akhirnya berubah dok. Ada tips nggak sih dok supaya mungkin kulitnya tuh lebih lebih sehat, lebih cerah lagi dok? Apakah memang nggak mungkin saya harus resign ya dok ya? Ya. Nah itu gimana nih dok? Sementara kan Jadi banyak orang yang bekerja gitu dok. ya sangat menarik ya. Jadi memang stres ya salah satu penyebab penuaan kulit dini ya. Jadi mestinya penuaan kulit itu ya memang kita mulai biasanya di umur 25 itu sudah mulai terjadi penuaan kulit ya, terjadi perubahan-perubahan pada kulit wajah kita ya. Iya. Nah ini ya stres ya menyebabkan menghasilkan radikal bebas yang banyak ya orang stres ini. Radikal bebas ini kalau nempel di sel-sel kulit ataupun sel-sel manapun ya, ini akan menjadi racun bahasanya ya. Dan ini yang menyebabkan timbulnya kerusakan kulit ya. Jadi radikal bebas ini harus kita hilangkan ya. Bagaimana cara menghilangkan ini? Ya kita bisa dengan makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran yang bagus, buah-buahan yang banyak ya, sehingga dari buah-buahan atau sayur-sayuran ini bisa menghasilkan antioksidan ya. Ya, jadi antioksidan inilah akan berpasangan dengan stres tadi, oksidan tadi ya, radikal bebas tadi ya. Nah, ini kalau berpasangan dia tidak netral, dia tidak akan merusak sel-sel kulit ya. Nah, itu kalau dari dalam ya. Kalau dari luar apa yang kita tetap ya. Coba ya kita mungkin kalau kita males untuk perawatan sendiri ya, dengan melakukan perawatan di klinik-klinik ya. Ini tujuannya adalah untuk relaksasi ya. Selain relaksasi dengan perawatan kulit wajah ini di klinik-klinik dengan relaksasi, dimasas dengan cara benar ya, diharapkan itu tadi toksin-toksin ya dibawa melalui saluran limfe nanti akhirnya akan dibuang ya dengan masase yang bagus, dengan bahan-bahan, dengan scrub yang baik ya, diharapkan kulit-kulit kita ini yang mati ataupun yang kasar ini akan menjadi bersih ya. Nah, untuk selanjutnya setelah itu bersih dilakukan masker ya. Dengan masker ya diharapkan peredaran darah di wajah itu menjadi tenang ya dan agak hangat sedikit dari dingin menjadi hangat ketika dibuka rasanya segar sekali ya. Nah, keadaan segar inilah yang kadang-kadang membuat kita lebih fresh ya. Lebih fresh ya, tampilnya juga agak lebih kemerahan ataupun lebih bersih ya. Itu cara kalau di klinik. Tetapi biasanya juga nanti akhirnya akan diberikan juga bahan-bahan pembersih, freshener ya. Juga kadang-kadang ya kita kasihkan scrubnya ya supaya untuk bisa dilakukan perawatan di rumah. Dan juga ya banyak lagi kita lakukan pemberian sunblock untuk keluarnya. Saya kira itu yang biasanya dilakukan di dalam klinik-klinik. Oke. Itu yang. Oke. Dok, untuk kulit wajah yang terlanjur rusak nih dok, kan banyak juga orang-orang yang mungkin salah menggunakan kosmetik atau memang dia wajahnya memang sensitif dok. Jadi wajahnya mungkin dia jerawatan atau mungkin lebih cracky gitu dok. Itu gimana dok? Untuk permulaannya, untuk mencegahnya itu gimana dok? Sementara sudah terlanjur rusak nih dok. Baik ya. Jadi kalau untuk kasus jerawat biasanya ya, kalau jerawat yang parah-parah separah apapun gitu ya, biasanya dengan pengobatan yang benar gitu ya,
biasanya dalam 1 bulan itu bersih ya. Ya. Selain kita cari faktor penyebabnya, ya, faktor penyebab daripada kenapa kok jerawat ini banyak itu ya, apakah kurang tidur, ataukah pola makanan, ataukah faktor stres yang berpengaruh pada pasien ini, ya. Kalau itu ketemu, mestinya jerawat itu dalam 1 bulan selesai. Nah, tinggal bekas-bekasnya, ya, bekas-bekasnya yang hitam-hitam ataupun scar yang legok-legok itu ya. Iya. Nah itu ya, jadi yang bopeng-bopeng ini ya kita bisa lakukan tindakan lagi ya untuk meremajakan keadaan ini supaya kembali normal lagi. Jadi kita biasanya melakukan pengobatan dengan permajaan kulit ya. Jadi kulit yang bolong-bolong, yang yang scar, yang bopeng-bopeng, warnanya tidak rata ini, dengan program peremajaan kulit ya, mungkin nanti kita akan lakukan tindakan peeling supaya merangsang yang bolong-bolong ini naik, atau melakukan tindakan-tindakan dengan derma roller ataupun derma pen ya. Diharapkan ini semua merangsang supaya jaringan di bawah itu aktif lagi, sehingga dia akan bikin rata kulit-kulit yang terlanjur bopeng ya. Itu cara-caranya ya. Oke, Dok, apa ya, untuk orang yang berjerawat atau mungkin yang bopeng tadi ini, ada nggak pantangan untuk makanannya? Katanya juga pernah mendengar bahwa orang jerawatan nggak boleh makan kacang, bener nggak, Dok? Ya, jadi ini ya memang dalam penelitian ini kadang-kadang tidak muncul memang bahwa makanan ini akan menjadi pemicu. Tetapi ya perorangan ya kadang-kadang berdasarkan riwayatnya dan kita dengan catatan-catatannya makanan-makanan ya memang kacang paling sering ya menimbulkan jerawat ya. Jadi goreng-gorengan, kacang ya, kemudian juga susu ataupun produk-produk tambahannya turunannya ya, misal es krim atau apa ya. Nah, ini bisa merangsang pembentukan minyak yang berlebih ya. Dengan minyak yang berlebih, kalau kulitnya agak tersumbat, kulit wajahnya, ini menyebabkan kadang-kadang terjadi sumbatan dan terjadi pembengkakan kulit ya. Jadi kita kenal wah ini jerawat ya. Itu ya. Jadi benar ada pengaruhnya ya, Dok ya? Ya, jadi pada orang-orang tertentu benar ya. Jadi banyak gitu ya. Dok, ada pertanyaan dari Facebook nih, Dok. Ternyata yang Ya. nanya nih bukan cewek-cewek aja, tapi ada cowok juga, dari Putra SW. Cara mengatasi pori-pori yang besar pada laki-laki, Dok. Gimana, Dok? Baik ya. Ya, ini kita lihat dulu, kadang-kadang rupanya pori-pori dengan bopeng ini kadang-kadang bersebelahan ya. Jadi kalau pori-pori itu adalah memang salah satu unit pilosebaceous ya, unit daripada sistem kelenjar keringat ya dan kelenjar minyak untuk keluar ya. Ukuran pori-pori ini ya adalah faktor genetik ya. Jadi faktor genetik itu biasanya tidak bisa diubah ya. Hanya saja kita bisa menjadikan bagaimana tampilan pori-porinya ini tidak menjadi sepertinya besar ya. Ya, tidak seperti besar. Maksudnya memang dia besar ya, tapi akhirnya kelihatannya kecil. Bagaimana caranya? Ya, caranya ya harus sel-sel kulit itu harus sehat. Kalau selnya sehat, ya, itu ukuran selnya tadi kurus-kurus, sekarang agak gemuk-gemuk, sehingga dia akan menekan ya sistem pilosebaceous ya, sistem saluran pori tadi, sehingga sekitarnya itu akan membesar. Ini akan saling menekan
sehingga kelihatannya pori-porinya tuh tergencet, ya, tergencet jadi kelihatannya kecil, ya. Itu bagaimana kalau mau ngecilin pori-pori. Sama saja bagaimana supaya hidung kita ini kelihatan tinggi, ya. Ya, supaya kelihatan tinggi, ya pasiennya harus agak dikurusin sedikit. Kalau kurus, sel-selnya kurang, kelihatan hidungnya. Tapi bagaimana supaya mengecilkan hidungnya? Ya sel-selnya dibanyain, ya, kulitnya menjadi lebih berisi, ya, pipinya berisi, ya. Kalau pipi berisi, dagu berisi, ya, kelihatannya kan besar sehingga hidungnya kelihatan kecil. Nah, itu ya analoginya ya. Nah, terus biasanya yang pertanyaan itu pori-pori yang besar ini kemungkinan adalah sebelah-sebelahnya karena bekas jerawat, ya, sehingga kelihatannya seperti bopeng, ya. Nah, ini bekas jerawat ini ya dikatakan ini adalah pori-pori besar. Kalau bekas jerawat ini tindakannya itu berbeda lagi, ya. Bisa kita lakukan penipisan, ya, atau bisa kita lakukan ngangkat yang daerah yang bolong ini, bopeng ini dengan tindakan bedah yang kecil, ya, bedah minor, ya. Nanti kita rangsang supaya naik lagi, ya. Jadi itu ya teknik-tekniknya. Oke. Oke, Dok. Pertanyaan kedua dari Ketut Warni, Dok. Sebenarnya apa yang bagus produknya untuk sekarang nih, Dok? Dia menanyakan produk, Dok. Produk apa ya? Untuk wajah pastinya, Dok. Setiap produk itu ya lebih semua, ya, artinya bagus semua. Hanya itu tadi, ya. Yang paling penting, ya, kosmetik ini ya harus cocok dengan kulitnya, ya. Oh, iya. Ya, jadi jenis kulit harus cocok. Kemudian produk ini memang diakui oleh Balai POM, sudah teregistrasi, dan kosmetik ini ya kadaluarsanya harus jelas. Kalau ini tidak ada, ya hati-hati dulu, ya. Ya, jadi saya tidak bisa ngomong bahwa produk ini bagus, yang dari luar negeri ini, lo hati-hati justru yang kalau dari luar negeri, apalagi kalau tidak ada izin edarnya, ya, ini akan sangat berbahaya. Oke. Oke, Dok. Beralih lagi nih, Dok, mengenai kerutan di wajah. Ini kan permasalahan yang umum yang banyak terjadi oleh pria maupun wanita, Dok. Cara mengatasi kerutan di wajah, terutama mungkin di daerah mata nih, Dok. Baik, ya. Jadi kerutan di wajah, ya. Jadi penuaan kulit, ya, judulnya ini, ya. Iya. Penuaan kulit, salah satu gambarannya adalah kulitnya mulai berkerut, ya. Nah, kerut ini, ya, ada kerut yang di daerah dahi, ada kerut yang di daerah tengah-tengah alis, ya, labella, ya, atau ada di sudut mata, ya, sudut mata luar, ya. Dan ini biasanya yang namanya crowfit ini, ya. Penyebabnya adalah satu, kemungkinan faktor luar dan faktor dalam. Kalau faktor luar, ya, biasanya kalau tergantung dari derajatnya lah, ya, derajatnya kerutan ini. Pada kerutan yang ringan itu biasanya kalau ditutupi dengan kosmetik sedikit itu biasanya masih bagus lah, ya. Kemudian kalau kerutan yang mulai sedang gitu, ya, sedang itu biasanya kita bisa kita lakukan kosmetik, tetapi mesti agak lebih tebal, ya. Nah, ini tapi yang paling berat sekali kalau toh ditutupi dengan kosmetik, ya, itu malah akan rontok, ya, akan lepas gitu, ya. Itu yang tipe berat, ya, kerut kulit yang berat. Nah, ini bagaimana cara kita, ya, untuk mencegah ini. Ya, untuk mencegah ini, ya, dari luar, faktor luar mungkin penggunaan sunblock itu harus rajin, ya. Kemudian mungkin kalau yang di sudut mata itu karena pekerjaan kita, ya, pekerjaan kita menyebabkan kita, ya,
menyebabkan kita sering mengernyitkan atau melakukan gerakan-gerakan sekitar mata ini ya, Iya. sehingga ini menjadi kebiasaan-kebiasaan dan merubah menjadi bentuk kerut-kerutan. Nah, mungkin penyebabnya adalah sinar yang berlebihan ya. Nah, untuk itu mungkin untuk mencegah daerah mata boleh kita pakai kacamata hitam ya. Kacamata hitam itu juga untuk melindungi mata sehingga matanya lebih rileks dan tidak menyebabkan otot-otot sekitar mata itu menjadi aktif ya. Nah, kalau itu sudah terbentuk akhirnya ya, apa yang kita lakukan ya? Tentunya kita remajakan. Baik remajakan dari dalam makanan-makanan yang bergizi ya, atau dari luar tadi pakai sunblock, atau untuk mencegahnya yang paling bagus pengobatannya dengan krim-krim vitamin A ya. Krim-krim vitamin A bisa untuk mengurangi ataupun mencegah kerutan-kerutan ini atau penuaan-penuaan ini ya. Gitu. Nah, dan pada kasus yang ternyata sulit sekali dan pengen instan, kadang-kadang kalau kerutan ini bisa kita lakukan tindakan suntikan botok ya. Itu tindakan-tindakan ya. Oke, Dok, terakhir Dok, permasalahan kulit kan bukan hanya wanita Dok ya, mungkin bisa dikasih tips nih Dok, perbedaan cara merawat wajah pria dan juga wanita Dok. Iya. Jadi pada prinsipnya pria dan wanita adalah sama ya di dalam perawatan kulit ya. Hanya saja pria biasanya tidak terlalu mau yang repot-repot ya, dan dia pengennya itu dengan cara simple saja untuk melakukan perawatannya ya. Jadi tetap saja ya, kalau untuk laki-laki terutama ya, ya itu tadi kita lihat juga ya usianya ataupun pekerjaannya ya. Karena pada orang-orang yang pada usia muda ya, ini biasanya semangat sekali ya, untuk perawatan wajahnya. Tetap ya kita produk-produk perawatan seperti pembersih ya, cleansing lotion, kemudian facial wash atau itu ya boleh dipakai ya. Kemudian kita berikan juga pelembabnya ya untuk moisturizing ya, untuk supaya kulit jangan terlalu kering ya. Kalau terlalu kering, sering kering, lama-lama kulitnya mudah berkerut ya. Kemudian pada pasien-pasien yang memang berminyak sekali ya, berminyak sekali ataupun pekerjaan di luar banyak ya, selain pembersih, pelembab juga harus dilakukan penipisan ya. Jadi menggunakan scrub itu ya boleh seminggu 3 kali gitu loh ya. Seminggu 3 kali untuk mengangkat kulit-kulit yang mati. Dan kalau memang harus keluar ya akhirnya kita harus pakai pelindungnya, sunblock ya. Saya kira itu saja yang perlu dilakukan. Oke, terima kasih dokter. Ada pertanyaan satu lagi nih dari Mary by It. Apa obatnya kerutan, Dok? Obat kerutan ya. Kalau sekarang ini kalau yang instan itu ya biasanya dilakukan botok ya. Maaf, botok. Jadi suntikan dengan toksin dengan toksin ya. Botulinum ya. Jadi toksin botulinum itu untuk kerutan yang untuk segera, tetapi ya kita harus selalu menggunakan produk-produk yang untuk mencegah ataupun menambah kerutan ini. Misalnya dengan produk-produk retinoid acid ya atau vitamin A tadi ya. Kalau sudah pakai vitamin A ya, artinya itu akan mengelupaskan kulit dan juga merangsang pembentukan kolagen ya. Kita harus lindungi kulit kita ini dengan sunblocknya.
karena ini akan sangat sensitif terutama terhadap matahari. Ya, penggunaan sunblock itu harus pakai. Ya, saya kira itu saja. Berarti untuk merawat itu juga perlu, kalau kerutan bisa dengan vitamin apa yang dibutuhkan, salah satunya vitamin A ya dok ya? Ya, betul. Vitamin A, makan sayur-sayuran ya. Pertama buah-buahan yang warna merah, pepaya, wortel, tomat, jeruk, mangga, ya, buah naga, semangka. Karena merah-merah ini ya itu merupakan beta karotin ya yang nantinya akan diubah menjadi vitamin A yang sangat berperan ya pada proses pembentukan keratin ataupun pembentukan kulit ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi ya? Iya, silakan. Oh, udah. Oke. Oke, terima kasih dokter sudah menemani saya untuk konsultasi. Pemirsa juga sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan keluhan dari pemirsa mengenai permasalahan kulit. Jadi intinya bahwa kita penting untuk mengenali dulu ya dok, jenis kulit kita itu apa gitu. Terus juga pola kita, kehidupan kita itu seperti apa dok ya. Apakah kita juga mungkin terlalu banyak kerja, jadi dari luarnya mungkin kita terlalu lelah, begitu pula dari makanan yang kita makan ya dok ya? Ya, betul. Oke, terima kasih dokter. Sudah menemani saya pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Sumsel Virtual Fest 2020 di channel YouTube Sri Puku TV dan Tribun Sumsel, juga Facebook Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Saya Dila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Bye!